Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas TIF 25. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai proses pertukaran dua thread dalam satu proses di OS simulator. Sebelum memulai, biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ina Alfia dengan 3 digit NIM terakhir 080. Dan saya Aja Salma Arifa dengan 3 digit NIM terakhir 030. Sekarang saya akan memulai mengenai pengamatan saya dalam menjalankan OS simulator. Pertama-tama, kita pergi ke bagian compiler. Nah, di bagian compiler ini kita bisa menuliskan program kita mengenai pertukaran dua thread tersebut. Nah, saya akan menjelaskan program ini, kemudian kita lihat kita dapat mengekspresikan variabel, terdapat variabel A dan B sebagai integer. Kemudian kita mengekspresikan thread 1 sebagai thread dan A kita nilai sebagai 11 untuk thread pertama. Kemudian kita inputkan nilai di thread 1 sebagai A yaitu 11. Kemudian kita menambahkan variabel temporary sebagai integer dan temporary akan menyimpan nilai A, kemudian A akan menyimpan nilai B, kemudian B akan disimpan sebagai temporary. Kemudian kita menginputkan thread setelah ditukar sebagai A. Kemudian yang thread kedua kita tulis B sebagai 22, kemudian kita inputkan nilai di thread 2 sebagai B, kemudian kita tambahkan variabel temporary sebagai integer dan temporary sebagai B, B sebagai A, dan A sebagai temporary. Kemudian diinputkan thread 2 setelah ditukar sebagai B. Kemudian kita akan memanggil thread 1 dan thread 2. Nah, kemudian kita akan mengompile prosesnya. Kita ke bagian compile, lalu compile. Jika proses tidak error, maka proses ini akan terus berlangsung dan ditampilkan di sini. Nah, sudah ditampilkan. Nah, ini hasil dari prosesnya. Kemudian kita load in memory. Nah, kita OK. Setelah itu, kita bisa run kembali ke window awal dan kita coba run. Nah, di sini bisa terlihat dari bagian CPU register dan program stack terisi. Oke. Nah, TOS ini sebagai top of stack dan BOS ini sebagai bottom of stack. Kemudian kita ke bagian OS 0 di bagian advance. Nah, di sini kita bisa melihat program kita di sini. Nah, sebelum itu kita ke bagian scheduler, ke policies, kita centang bagian Robin RAM. Nah, bagian sini kita biarkan saja, lalu kita ke OS control. Bagian speednya, CPU speednya kita ke fast saja ya. Nah, setelah itu kita inputkan program kita dengan klik 2 kali. Nah, bisa lihat input kita, proses kita sudah berada di ready proses. Nah, setelah itu kita kan sudah bagian flash-nya sudah dipercepat, kemudian kita bisa coba start. Bisa kita lihat di sini proses kita sedang berjalan. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasil input output dari proses kita. Di bagian sini input output. Nah, kita bisa lihat di sini nilai di thread 1, nilai di thread 2. A sebagai 11, B sebagai 22. Dan nilai thread setelah ditukar, yang pertama A menjadi 22 dan B sebagai 11. Kemudian kita kembali ke OS 0 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita ke bagian scheduler, lalu pilih menu view. Pada menu ini kita dapat mengamati berbagai aktivitas yang terjadi di dalam sistem saat program dijalankan.
Nah, di sini juga terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu View Utilization. Menu ini digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya komputasi digunakan, khususnya memori. Lalu kita jalankan programnya. Start. Secara tampilan tidak ada perubahan yang signifikan. Namun di sini dapat kita lihat nilai memori utilization berubah menjadi 2560. Hal ini menunjukkan bahwa program yang kita jalankan sudah mulai menggunakan memori sistem. Lalu selanjutnya ada menu View Process List. Menu ini digunakan untuk melihat daftar lengkap dari proses-proses yang sedang berjalan. Lalu kita jalankan programnya. Start. Nah, di sini ada proses-prosesnya, yaitu ada running, ready, dan waiting. Lalu selanjutnya ada menu View Process Stage. Menu ini berfungsi untuk melihat antrian proses serta penggunaan CPU dalam mengeksekusi program. Di sini kita bisa lihat bahwa program akan masuk ke dalam ready queue. Konsepnya mirip seperti queue, yaitu ada head dan tail. Lalu setiap program yang masuk akan ditempatkan di antrian menunggu giliran untuk dieksekusi. Selanjutnya kita jalankan programnya. Lalu kita start. Di sini terlihat bahwa proses mulai berjalan dan kita juga bisa melihat penggunaan CPU. Lalu selanjutnya ada menu View Research. Menu ini digunakan untuk melihat bagaimana program menggunakan sumber daya yang tersedia. Lalu jalankan programnya. Lalu kita start. Dari yang dapat kita lihat, menu ini menunjukkan bahwa program dapat melakukan request terhadap research yang dibutuhkan dalam proses berjalan. Namun tidak terdapat perubahan yang signifikan. Lalu selanjutnya ada menu View Memory. Menu ini berfungsi untuk melihat dan memantau penggunaan memori dalam sistem komputasi. Lalu kita inputkan programnya. Nah, di sini ada beberapa informasi, yaitu ada size, frame, bit, dan page. Lalu kita jalankan programnya. Start. Di sini tidak terlihat perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan proses yang terjadi lebih kepada pemuatan program ke dalam memori, bukan perubahan dinamis selama eksekusi. Lalu selanjutnya ada menu View Process Stage. Menu ini berfungsi untuk menganalisis dan mendapatkan data statistik terperinci terkait berbagai proses.
jalankan programnya. Start. Nah, di sini ada perubahan menu ini membantu kita memahami performa dan waktu tunggu dari setiap proses dalam sistem. Lalu selanjutnya ada menu View Log. Menu ini berfungsi untuk menganalisis catatan atau log yang dihasilkan oleh sistem komputer. Lalu kita jalankan programnya. Nah, di sini terdapat beberapa informasi aktivitas sistem seperti program masuk ke antrian, program dijalankan oleh CPU, dan proses berjalan hingga selesai. Lalu yang terakhir ada menu View Library. Lalu kita jalankan programnya. Start. Pada menu ini tidak terlihat perubahan yang signifikan. Menu ini berfungsi untuk menampilkan atau mencatat library atau komponen internal yang digunakan oleh program. Baik, jadi berdasarkan proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan OS simulator memungkinkan kita untuk memahami secara langsung bagaimana sebuah program dijalankan oleh sistem operasi, mulai dari proses kompilasi hingga eksekusi. Dengan demikian, simulasi ini menunjukkan bahwa pertama, proses dan thread dapat dijalankan secara terstruktur dalam sistem operasi. Kedua, pertukaran data dapat terjadi melalui memori yang digunakan bersama. 3. Sistem operasi berperan penting dalam mengatur eksekusi melalui scheduling. Dan yang terakhir, berbagai parameter seperti CPU, memori, dan proses dapat diamati secara real-time. Baik, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.